Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanggal 10 bukannya hari Ahad, Pak nggih? Hari Ahad. Hari Ahad itu tanggal 10. Nggih, insyaallah mangke saya kirim alamatnya nggih kalau masih mau ngajar dulu insyaallah. Matur nuwun, matur nuwun. Kita mulai nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa ufawwidu amri ilallah, innallaha basirum bil ibad. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim hikayatan an nabiyillahi Musa alaihi salam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidzah, para ibu-ibu sekalian, hafizani wa hafizakunallah, wa bil khusus segenap pengurus majelis taklim Sabilah, yang semoga pengurusnya dan jamaahnya Ibu Nani Winata beserta keluarga besarnya semoga selalu dalam naungan rahmat, barokah, perlindungan serta bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin insyaallah. Dan tentu saya doakan semoga kemuliaan ibu-ibu sekalian selalu dijaga dan ditingkatkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang muslimah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, dunia hingga syurga. Amin, Allahumma amin insyaallah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala wa fatahallahu lana futuhal arifin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa du'a'i la yusma'. Allahumma ati anfusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin, Allahumma amin insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih melanjutkan kajian kita kitab Tafsir Ahkam,
karya Asy-Syaikh Ali As-Sabuni rahimahullah rahmatan wasi'ah wa rahimallahu ulama al-muslimin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Tafsir perkata. Term nabada berasal dari akar kata ambadu, an-nabdu, yang berarti mencampakkan atau menghempaskan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Qasas surah ke-28 ayat 40 itu, yang artinya kami lemparkan mereka ke dalam laut. Dari akar kata ini, dari akar kata ini pula kata an-nabid dibentuk yang berarti sesuatu yang memabukkan. Disebut nabid karena orang yang membuat sesuatu yang memabukkan ini menjadikan kurma atau anggur dan memfermentasikannya di dalam sebuah bejana atau kendi. Lalu ia membiarkannya hingga menjadi benda yang memabukkan. Adapun kata al-mambad berarti anak haram, anak dari hasil perzinaan. Sebutan itu lantaran sang anak dibuang di jalan. Abul Aswad Ad-Du'ali rahimahullah pernah menyenandungkan sebuah syair. Wa khabbirni man kuntu arsaltu innama akhadta kitabi mu'ridun bishimalika nadarta ila unwanihi fanabattahu kana bedika na'lan akhlaqat min ni'alika. Orang yang aku utus mengabarkan kepadaku, wa khabbarani man kuntu arsaltu ilaika innama itu. Orang yang aku utus mengabarkan kepadaku, sungguh kau jadikan bukuku di sisi kirimu. Engkau lihat judulnya, lalu kau campakkan ia layaknya sandal yang kau campakkan. Adakah ia terbuat dari sandalmu? Ia pun pernah berkata dalam bait lainnya, innalladzi amartahum ayya'dilu nabadu kitabaka wastahallu al-mahrama. Sungguh orang-orang yang kau suruh untuk berbuat adil telah melempar kitabmu dan menghalalkan yang haram. Redaksi wara'a zuhurihim, ke belakang punggungnya, merupakan perumpamaan bagi orang yang meremehkan sesuatu serta berpaling diri darinya. Orang Arab biasa mengatakan ja'ala hadzal amra wara'a zuhurihim wa dabbara udunuhum. Perkara ini jadikan di belakang punggung sementara telinganya berpaling darinya. Makna senada juga terdapat dalam firman Allah Ta'ala, wattakhadtumuhu wara'akum dhihriya. Sedang Allah kamu jadikan sesuatu yang terbuang di belakangmu. Quran surah Hud ayat 92. Jadi istilah nabada, nabid dan seterusnya itu untuk istilah orang-orang yang membuang kebenaran di belakang mereka. Di Al-Quran itu ada beberapa hal yang dicampakkan oleh orang-orang ahlu kitab, seperti diutusnya para nabi yang gak cocok dengan selera mereka, maka dicampakkan, dan dicampakkannya itu dengan menggunakan kata nabada. Terus kemudian kitab Al-Quran juga dicampakkan di belakang punggung mereka, maksudnya gak digubris. Nah, orang-orang yang tidak menggubris kebenaran itu tindakan mereka itu menggunakan kata nabada. Nabada itu nama arti yang berarti mencampakkan. Ada orang rayu Bu Anis janji mau menikahi nggak jadi. Nah, itu namanya orang yang mencampakkan Bu Anis, namanya nabi itu. Nabada. Oh, kamu itu nabada kamu itu.
telah mencampakkan saya. Itu seperti itu. Misalnya Bu, misalnya. Atau malah Bu Anis yang mencampakkan. Jadi, tentu mencampakkan kebenaran ini sebuah kesalahan. Kenapa? Karena harusnya diterima kebenaran itu kok malah dicampakkan. Nah, tentu itu tidak benar. Sikap yang tidak benar. Al-Fara' menyenandungkan. Al-Fara' menyenandungkan syair. Tamim mabna Zaidin la takunanna hajati bidhahrin wala ya'ya 'alaika jawabuha. Hai Tamim bin Zaid, janganlah kalian jadikan hajatku ini di belakang punggung kalian, enggak penting maksudnya. Jangan pula engkau merasa payah untuk memenuhinya. Jadi ka'annahum la ya'lamun, seolah-olah mereka tidak mengetahuinya adalah tasbih, penyerupaan terhadap mereka, yaitu mengumpamakan mereka dengan orang yang tidak tahu akan sesuatu. Sebab orang yang tak tahu akan sesuatu, ia tidak akan peduli, bahkan tidak akan memperhatikannya. Hal itu disebabkan orang yang bersangkutan tidak dapat merasakan sesuatu manfaat dari hal yang ada dalam perkara yang ia tidak mengetahuinya. Jadi maka ayat di atas adalah mereka melemparkan kitabullah dan tidak mengamalkan apa yang ada di dalamnya, disertai dengan sikap menentang dan sombong, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitabullah yang Allah turunkan kepada Rasulnya. Jadi penentangannya terhadap Al-Quran itu lebih kepada karena mereka berlagak tidak tahu, padahal mereka sebenarnya tahu. Ya, sebagaimana yang kita ketahui bahwa Ahlul Kitab Yahudi atau Nasrani terutama itu sudah diberitahu bahwa nanti akan ada Nabi akhir zaman yang bernama Ahmad atau Muhammad, sampai sebutkan namanya bahkan. Nah, ketika Nabi itu datang karena tidak dari Bani Israel, karena maunya mereka dari Bani Israel, tapi ternyata yang diutus dari Bani Ismail, mereka menolak gitu, mereka nggak terima. Terus yang ditolak tidak hanya nabinya, tapi bahkan kitab sucinya. Nah, seolah-olah mereka tidak tahu. Enggak kok, kita nggak tahu, memang ada yang Nabi akhir zaman. Padahal sebelum itu mereka nyata-nyata menanti kedatangan Nabi akhir zaman. Kalau kita membaca sejarah, diantaranya ya sependek yang saya ketahui, kenapa di Madinah itu banyak orang Yahudi. Jadi cerita panjangnya para ulama itu gini. Dulu itu Nabi Musa alaihissalam pernah minta kepada Allah agar diakui, agar menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kan Nabi Musa kan dikasih Taurat ya. Nabi Musa itu kan dikasih informasi tentang Nabi akhir zaman. Itu beliau tertarik ingin menjadi umat Nabi akhir zaman itu. Cuman oleh Allah ditolak. Nah ini beda sama Nabi Isa. Nabi Isa juga pengen diakui sebagai umat Nabi akhir zaman, yaitu Nabi Muhammad SAW. Hanya untuk Nabi Isa dikabulkan. Nah, Nabi Isa nanti sampai sekarang pun dalam keyakinan kita ya, Nabi Isa itu masih hidup sampai sekarang, dan beliau nanti akan turun bukan sebagai Nabi dan Rasul yang membawa risalahnya, tapi sebagai Nabi dan Rasul yang menyebarkan ajaran Nabi Muhammad SAW sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Makanya gini, kita ini harus bersyukur kepada Allah, harus bersyukur banget. Kita ini ditakdirkan oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Karena posisi kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW ini diinginkan oleh sekelas Nabi Musa alaihissalam. Ya, diinginkan oleh sekelas Nabi Isa alaihissalam. Kita tahu beliau berdua ini termasuk ulul azmi minar rusul. Nabi yang memiliki kemuliaan ekstra kalau bahasa kita ya. Yaitu karena memiliki kesabaran yang luar biasa. Apalagi Nabi Musa gelarnya Kalimullah, Nabi yang kepadanya Allah pernah bicara langsung. Coba bayangkan. Umumnya para Nabi itu Allah bicara via Jibril, tapi kepada Nabi Musa Allah pernah berkenan bicara langsung. Itu saja pengen jadi umat Nabi kita Muhammad SAW. Maka kita ini, saya ulang alhamdulillah masya Allah, dipilih oleh Allah menjadi umat ini, patutnya kita bersyukur. Alhamdulillah, alhamdulillah,
Alhamdulillah. Karena kalau kita mengerti keistimewaan umat ini, saya ulang tadi, sekelas Nabi Musa saja ingin. Sekelas Nabi Isa saja ingin. Apa di antara kelebihan dari umat ini? Umat ini di antaranya ya, ini yang Nabi pernah sampaikan, ada hal-hal yang Allah perbolehkan untukku yang itu tidak untuk nabi-nabi sebelumku. Di antaranya adalah seluruh bumi itu masjid bagiku. Kalau nabi terdahulu hanya di tempat ibadah mereka saja mereka bisa beribadah. Tapi kalau kita di manapun selonjor boleh budidaya. Kita di negeri mana, di belahan bumi manapun kita bisa salat. Sehingga saya pernah nggak sengaja nonton filmnya Shahrukh Khan itu. Karena hampir sama dengan saya kan, ada Amir Khan, ada Salman Khan, ada Shahrukh Khan, ada Subhan. Dalam sebuah dialog, saya fokus pada dialognya. Ketika Shahrukh Khan itu berada di Amerika saat itu, saya nggak tahu Amerika apa Inggris, saya nggak tahu itu, yang menceritakan tentang stigma buruk tentang Islam, bahwa Islam is teroris itu loh. Kan dia sebagai seorang Muslim yang tinggal di, saya lupa kalau nggak di Amerika, di Inggris, saya lihat nggak sengaja. Apa di Amerika itu? Ketika di sebuah restoran, ketika di sebuah restoran masuk waktu sholat, dia keluarkan pecinya, kata dua anak muda di depannya, "Bapak mau ngapain?" "Saya mau sholat," katanya. Loh, Anda harus melihat situasi dong, masa mau sholat di sini? Anda harus melihat situasi, Anda lihat orang sekitar, Anda jangan jangan sholat gitu aja, katanya. Kata Shahrukh Khan, beliau mengatakan, tidak, sholat tidak melihat situasi, sholat soal keyakinan, maka dimanapun kita bisa mengerjakannya. Ya tentu nggak terus di meja nih restoran itu sholat yang buatan. Ya paling nggak kan cari ruang-ruang yang dimana dia bisa sholat di situ. Gitu seperti itu, yang sekiranya tidak mengganggu. Ya saya tetap nggak setuju juga dengan aksi sebagian orang yang dengan sengaja sholat di tengah jalan sehingga menghalangi orang yang mau lewat. Itu kalau nggak betul setuju ngoten niku ya. Makanya saya ulang sekali lagi, dalam arti bumi ini, hamparan bumi ini masjid bagi Nabi. Yang kedua, dijadikan debu sebagai alat bersuci untukku, yang itu tidak untuk nabi-nabi sebelumnya. Itu apa, tayamum itu. Dan ada beberapa yang lainnya lah gitu. Ya, di antaranya itu. Terus kemudian ada malam Lailatul Qadar, di mana kita beramal di waktu itu senilai dengan beramal yang lebih baik dari 1000 bulan. Jadi kalau pada semua kita itu sebenarnya semua kita itu pasti memasuki malam Qadar, semua kita. Kan malam Qadar itu waktu toh, semua kita masuk waktu malam Qadar itu, semua kita. Cuma pas ngapain gitu aja. Pas ngapain gitu aja. Iya, ada mungkin yang pas lagi zikir, ada yang pas lagi tidur, ada yang pas lagi baca Quran, ada yang pas lagi masak, ada yang pas lagi macam-macam. Tapi semua keadaan, kalau dia seorang muslim, saya sering sampaikan ya, kalau seseorang itu iman Islamnya sehat, dia ada dalam posisi di dalam kebaikan selalu. Karena orang yang imannya sehat pasti mengamalkan faida faraghta fansab. Kita ini begitu selesai dari sebuah kebaikan, itu sudah bersiap mengerjakan kebaikan berikutnya. Orang yang bersiap melaksanakan kebaikan berikutnya berarti apa? Dia sedang dalam kebaikan. Contoh misalnya, panjenengan ngaji ini, kan sedang dalam kebaikan. Selesai ngaji, saya yakin sudah pasang niat toh, untuk sholat zuhur lah paling tidak ya. Atau sebagian mau kemana lagi lah misalnya. Artinya kita begitu selesai dari sebuah kebaikan, sudah bersiap dengan kebaikan berikutnya yang pasti kita sholat zuhur insya Allah. Begitu selesai sholat zuhur, walaupun kita mau tidur, dalam hati udah pasang niat mau sholat asar gitu kan. Artinya dalam keadaan itu kita sedang dalam kebaikan. Umumnya kalau orang di malam Qadar berarti habis sholat isya dia tidur misalnya gitu ya. Dalam hati niat apa ada? Sholat malam, sahur yang pasti kalau Ramadan ya sahur, ya, kecuali yang lagi menstruasi. Tapi yang pasti niat nanti bangun untuk, paling enggak kalau yang sedang menstruasi mau bangunin suami untuk sahur, atau anak mau sahur, atau mau sholat nggak mungkin haid kok. Apalah ya, tapi pasti niat baik tuh insya Allah gitu. Nah, itulah orang kalau iman Islamnya sehat, di semua keadaan dia selalu dalam kebaikan. Makanya insya Allah walaupun misalnya dia sedang tidur di malam Qadar itu, maka dia dinilai dalam keadaan tidur yang bernilai ibadah 1000 bulan lebih. Berarti nanti buka rapot
ada pahala tidur dalam kebaikan 1000 bulan lebih. Nah, tapi kan lumayan daripada yang maksiat itu. Allahu Akbar. Makanya saya ulang, pantas kalau para nabi itu banyak yang kepencut, ingin menjadi umat Nabi Muhammad SAW, karena banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada umat ini yang itu tidak diberikan kepada umat-umat sebelumnya. Dan yang pasti umat ini mendapat kemudahan untuk masuk surga. Sehingga ada ulama yang mengatakan kalau sampai ada umat Islam yang masuk neraka, malaikat merasa heran. Kok bisa masuk neraka? Kalau masuk surga, malaikat gak heran. Siapa masuk surga? Indri, biasa. Nah, amin insyaallah. Ya, karena memang patutnya umat ini mudah masuk surga. Tapi kalau kemudian masuk neraka, naudzubillah. Kok iso masuk neraka? Kok bisa gitu, Ustaz? Ini rumus ya. Karena mohon maaf ya, ada sebagian orang itu karena tidak paham Quran secara utuh, seringkali membuat satu statement yang mengatakan, kenapa ya Ustaz, kalau saya baca Al-Quran kayaknya masuk surga itu susah banget gitu. Sementara kalau saya baca kitab sebelah itu masuk surga kayaknya kok gampang banget, kata dia gitu. Jadi ada orang yang ngomong kayak gitu. Saya jawab gini, Anda bacanya kurang banyak, saya bilang gitu, dan kurang memahami bagian-bagian yang memudahkan. Jadi sebenarnya di Al-Quran itu kalau kita cermati, justru masuk surga itu mudah. Yang bikin sulit itu ustadznya, saya bilang. Kakean syarat ustadz, padahal Qurannya gampang. Jangan baca nanti surah Al-Baqarah ayat 25. Wa basyiril ladina amanu wa amilus solihat. Berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman dan beramal soleh. Kan gampang nama mboten? Gampang. Wal ladina amanu wa amilus solihati. Bala man kasaba sayyi'atan wa hatat bi khati'at wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Wal ladina amanu wa amilus solihati wa ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Asal beriman dan beramal. Di pada banyak ayat untuk masuk surga itu sederhana, gampang kok sebenarnya. Cuman kalau untuk kelas-kelas surga yang khusus memang agak berat, kayak Firdaus misalnya, itu Al-Mu'minun ayat 1-9 itu memang agak berat syarat-syaratnya. Tapi itu kan surga yang kelas eksekutif, yang kelas VVIP itu. Tapi kalau yang asal kelas ekonomi oke lah, gampang itu. Tapi asal ekonominya surga itu ya luar biasa. Itu seperti itu. Nah, saya sering sampaikan penjelasan surah Al-Qari'ah. Di Al-Qari'ah itu ada rumus masuk surga itu gini. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Orang itu asal kebaikannya lebih berat langsung masuk surga. Tapi kalau keburukannya yang lebih berat, dalam ayat itu ya langsung masuk neraka. Ayat itu dijelaskan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam sebuah hadis muttafaqun oleh Bukhari Muslim. Ini rumusnya ya. Orang baru niat baik saja sudah diberi pahala oleh Allah, seperti dikerjakan sekali utuh. Terus kalau dikerjakan dilipat gandakan 10, 100, 700, bahkan hingga tak berhingga. Jadi Bu Anis sudah niat mau nikah lagi aja sudah dapat pahala. Iya. Apalagi nikah beneran nanti itu tambah ya pokoknya yang dapatnya sudah dapat niat itu. sudah dapat niat. Tapi ada dua hadis sih. Ada hadis yang pertama itu, kalau saya sering bilang ke jamaah itu, walaupun sudah menduda atau menjanda, jangan meniadakan niat untuk nikah lagi. Tetap niat saja bahwa belum ketemu jodohnya nggak apa-apa, yang penting udah dapat pahala niat Bu. Ya, yang kedua, tapi ada hadis gini, barang siapa yang menjanda dan dia bersabar membesarkan anak-anaknya sehingga tidak menikah lagi, itu jaminannya surga. Itu ada juga gitu ya. Silakan mau pilih jalur yang mana terserah. Lanjut balik. Sampai mana tadi Bu? Ya, balik lagi. Niat baru niat. Kalau dikerjakan dikalikan 10, 100, 700 bahkan hingga tak berhingga. Berarti potensi kebaikan lebih berat apa lebih kecil? Lebih besar apa lebih kecil potensi kebaikan itu? Lebih besar. Nah, sementara kalau dosa baru niat saja belum catat sebagai dosa. Baru niat. Kalau dibatalkan malah dapat pahala. Kalau ngeyel dikerjakan tidak dilipat gandakan. Nah,
pencatatan pahala dipercepat, pencatatan dosa. Dalam satu riwayat kata Allah, tunggu dulu. Jadi ada orang berbuat dosa, itu Allah sama malaikat bilang jangan langsung catat, tunggu dulu. Biarkan beberapa saat, ada yang mengatakan 6 jam, ada yang mengatakan beberapa saat lah. Kalau dia segera tobat, bahkan dosa itu tidak pernah dicatat. Kalau dia segera tobat. Tapi kalau dia tidak segera bertobat, di situ akan ada catatannya. Baru ada catatannya di situ. Ini ngapain Indosat ini? Tenang Bu, anu Budidana. Ini Telkomsel, ini Indosat, tenang aja. Lanjut. Bisa dimengerti ya? Nah, jadi singkat kata singkat cerita, ini merupakan bagian dari penjelasan yang menjelaskan bahwa sebenarnya potensi kita masuk surga lebih besar daripada potensi kita masuk neraka. Karena tadi kalkulasinya seperti itu, ya. Belum lagi kalau kita tobat. Kalau tobat, Allah kata Allah, yang lalu darimu aku tidak peduli. Kalau di Al-Furqan ayat 70, Allah akan ganti dengan kebaikan-kebaikan. Singkat kata singkat cerita, harusnya saya ulang, potensi kita masuk surga itu lebih besar. Makanya kalau sampai ada orang masuk neraka berarti kebangetan. Iya, bukan kebangetan berarti itu. Nah, terus belum lagi kalau kita menggunakan teori syafaat. Jenengan taruhlah misalnya ada orang gitu ya, kebaikannya lebih ringan daripada keburukannya. Anggaplah begitu ya. Jadi keburukannya lebih berat berarti kan? Berarti kalah dia ya. Kalau menurut teori di ayat itu harusnya langsung masuk neraka ya. Tapi Nabi menjelaskan tidak begitu. Kata Nabi akan diupayakan syafaat. Dicari amal-amalan sunnahnya. Anggaplah dia ini orang muktasid, amalannya pas-pasan, gak punya stok amalan sunnah yang cukup. Dilihat yang kedua, ada gak akhlak karimanya, budi pekertinya yang baik. Bagaimana puasanya, bagaimana Al-Qur'annya, itu nanti bisa memberikan syafaat dengan izin Allah. Nanti ini kalau mentok semua, berbagai macam upaya itu mentok semua. Terakhir itu apa coba? Diupayakan adanya, dihadirkan namanya bitoko. Apa bitoko itu? Bitoko itu kartu. Kartu yang isinya la ilaha illallah. Dalam riwayat itu ada kitab At-Tadhkir Imam Al-Qurtubi yang sudah kita bahas, yang ibu udah lupa semua itu ya. Nah, makanya saya ingatkan. Makanya saya ingatkan, itu dikasih bitokoh menang langsung. Yaitu bacaan la ilaha illallah yang diyakini dalam hati dan dibuktikan dalam pengamalan walaupun semampunya. Artinya dia tetap istiqomah dalam kehidupan untuk meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu. Itu yang berat banget dan akhirnya membuat orang itu menang dalam timbangan. Artinya apa? Potensi umat ini masuk surga besar. Itu aja intinya. Dan nantinya sahih itu. Kemudian belum lagi hadis Bukhari. Ketika Nabi bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannata illa man aba." Setiap umatku masuk surga kecuali yang enggak mau. Coba bayangkan. Masuk surganya orang, kita umat Islam ini bahkan diukur dari mau atau tidak mau. Coba bayangkan. Diukur dari mau atau tidak mau. Bayangkan coba. Allah. Sahabat bertanya, "Qalu man ya'ba ya Rasulullah?" Siapa yang enggak mau masuk surga itu ya Rasulullah? Kok ada yang enggak mau masuk surga? Kata Nabi, "Man ata'ani dakhalal jannah wa man asani fahuwa aba." Siapa yang mentaatiku, dialah yang mau masuk surga, dan siapa yang mendurhakaiku, berarti dia tidak mau masuk surga. Jadi intinya kalau kita mau masuk surga, dijamin oleh Nabi pasti masuk surga asal mau. Dan mau itu dibuktikan dengan mentaati Allah dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau nggak mau taat berarti nggak mau masuk surga. Berarti. Dan gitu aja rumusnya. Iya betul. Dan ittiba itu merupakan bagian dari cara kita untuk sampai kepada Allah, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala nanti. Wattaba'u, dan mereka mengikuti kata pengganti dalam penggalan ayat ini kembali pada kelompok ahli kitab. Mereka itu adalah orang-orang Yahudi menurut Az-Zamakhsyari.
Mereka melempar kitabullah dan mengikuti apa yang dibacakan oleh setan. Adapun maksud dengan al-ittiba' maksudnya adalah menyelami dan menerima sesuatu secara menyeluruh dan utuh. Ada yang mengatakan pula kata tersebut berarti mengikuti, wattabau ngikuti, wattabau matatu syayatun ala mulki Sulaiman. Mereka ngikuti omongannya setan maksudnya. Tatlu bermakna talat. Maksudnya kata tersebut adalah fi'il mudhari', kata kerja untuk perkara yang sedang dilakukan, tetapi bermakna lampau. Dengan kata lain, ia adalah cerita mengenai perkara yang telah lampau. Ada sebuah syair yang berbunyi, jadi ada dalam bahasa Arab itu ada kata yang menggunakan present continuous tense, tapi itu bermakna lampau karena dia cerita tentang masa lalu, gitu ya. Atau nanti ada yang menggunakan kata past tense, padahal hal itu belum terjadi, menunjukkan kepastian. Nah, gitu ya. Yaitu sastra Arab nanti yang bicara. Wandah jawaniba qabrahu bidimaiha falaqad yakunu akhadamin wadabaiha. Basahilah sisi-sisi kuburnya dengan darah sembelihan, sebab kini dia telah menjadi dua saudara sedara dan saudara sembelihan. Maksudnya adalah hal itu telah terjadi. Jadi meskipun falaqad yakunu, tetapi maknanya falaqad kana. Karena kalau terjemahkan dalam bahasa Arab aslinya falaqad yakunu itu artinya maka kadang-kadang ada gitu. Tetapi kalau di Al-Qur'an di sini maknanya falaqad kana, sungguh telah ada. Ya, kira-kira gitu. Tatlu berarti menceritakan dan meriwayatkan, membicarakan sesuatu. Kata ini berasal dari tilawah yang berarti bacaan. At-Tabari memberikan ulasan terkait ungkapan huwa yatlu kada. Ia membaca begini, lalu perkataan Arab memiliki dua makna. Pertama, ia berarti mengikuti. Hal ini sebagaimana Anda berkata, talautu fulanan, aku mengikuti fulan. Yaitu jika engkau sedang berjalan dan mengikuti jejak kakinya dari belakangnya. Kedua, membaca dan mengkaji seperti ungkapan Anda. Fulanun yatlul Qur'an, fulan membaca Al-Qur'an, yang maknanya adalah ia membaca dan mengkajinya. Makna ini seperti yang diungkapkan oleh Hasan bin Sabit dalam syairnya Nabbi yara ma la yaron nasu haulahu wa yatlu kitaballahi fi kulli mashhadin. Seorang nabi yang mampu melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh manusia sekitarnya, sementara dia pun mengkaji kitab Allah dalam setiap hal yang ia saksikan. Jadi kalau ada istilah yatlu, tala yatlu, artinya membaca, itu maksudnya adalah membaca dan mengkaji. Ya, jadi kalau kita ada hadis yang menyebutkan mereka berkumpul di rumah Allah, mereka membaca ayat Allah menggunakan kata yatlu, artinya tidak hanya berkumpul dan membaca tapi juga mengkaji. Ya, yang dapat jaminan dari hadis itu adalah yang mau membaca dan mengkaji. Karena Al-Quran itu tidak hanya sekedar bacaan tapi juga tuntunan. Sehingga kalau tuntunan tentu harus ada kajian supaya nanti kita bisa mengamalkannya dengan baik dan benar. Namun ingat, jangan pernah kita berkata begini, percuma kamu baca Al-Quran, gak tahu artinya. Nah, tidak boleh gitu itu. Ada tuh orang yang ngomong gitu, percuma, wah banyak senengnya. Nah itu, percuma kamu baca Al-Quran kalau kamu gak ngerti artinya. Itu perkataan yang salah. Ingat, perihal baca Al-Quran itu terbata-bata saja pahalanya 2. Kalau lancar, dia lebih besar lagi pahalanya. Lancar, bagus, mengerti artinya, lebih besar lagi pahalanya. Lancar, bagus, paham tafsirnya, sababun nuzulnya, bisa mengamalkannya, lebih besar lagi pahalanya. Jadi Quran itu nggak ada jeleknya. Nah, terbata-bata saja, asal mau belajar tapi ya. Kalau nggak mau belajar itu yang nanti dituntut di akhirat karena nggak mau belajarnya, karena muwalesnya itu. Karena mualesnya itu Allah. Tapi memang saya ulang tadi, Al-Quran itu fungsinya bukan sekedar bacaan, tapi juga tuntunan, petunjuk hidup. Karenanya harus diamalkan.
Tapi kabar gembiranya sih ada di surah Fatir ayat 32, baca terjemahannya. Surah Fatir itu surah ke-35 ayat 32. Ada kabar gembiranya juga sih itu. Lumayan lah. Tapi kalau bisa sih jangan yang pas-pasan kalau bisa. Kalau bisa. Baca Bu Desi. Kemudian kitab itu kami wariskan kepada orang-orang yang kami pilih di antara hamba-hamba kami. Lalu di antara mereka ada yang menzalimi diri sendiri, ada yang memfitnahkan, dan ada pula yang lebih dulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Yang demikian itu adalah karunia yang besar. Semua aurat kita baladina safaina min ibadina. Kemudian kami wariskan Al-Quran kepada hamba-hamba kami yang kami pilih. Jadi kita ini mau menerima kebenaran Al-Quran itu berarti kita ini hamba pilihan Allah. Bersyukurlah pada Allah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah, masya Allah kita dipilih oleh Allah. Yang pertama, yang kedua, catatan pentingnya adalah di antara hamba yang dipilih itu ternyata ada 3 macam. Yang pertama, zalimul li nafsih, yang mendolimi diri sendiri. Dia baca, dia imani, tapi perbuatannya nggak cocok sama Qurannya. Nah, kira-kira gitu. Tapi Quran masih mengatakan, masih ini hamba yang aku pilih. Asal kita mau menerima kebenaran Al-Quran, berarti kita ini masih mau beriman dan berislam dengan sungguh-sungguh, tidak pura-pura gitu kan gitu. Yang kedua, orang yang muktasid, pas-pasan. Ya, jadi sholatnya wajib tok, sunnahnya jarang-jarang. Puasanya fardu tok, sunnahnya jarang-jarang. Sedekahnya mungkin nggak banyak karena uangnya nggak banyak. Kalau pelit masalah kalau pelit itu. ini ceritanya uangnya nggak banyak misalnya. Pokoknya pas-pasan. Tapi Allah masih bilang ini hamba yang aku pilih. Yang terakhir ini paling top ini, yaitu yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Sabiqatun bil khairi biidznillah. Ya, jadi sabiqatun bil khairi biidznillah, yang berlomba-lomba dalam kebaikan dengan izin Allah. Nah, sekarang kita termasuk yang mana ini? Kalau kita sudah berusaha membaca Al-Quran, ini perlu aja ya, kita berusaha mengkajinya, ya, kita berusaha mengamalkannya walaupun semampu kita. Semoga sih kita tidak termasuk yang zalimul nafsi itu. Walaupun zalimul nafsi itu masih Allah bilang ini hamba pilihan kami, karena dia masih mau mengimani Al-Quran walaupun belum bisa mengamalkan. Makanya gini rumusnya ya, sebetapapun misalnya sebagian kita, mohon maaf namanya manusia, belum bisa mengamalkan apa yang ada dalam Al-Quran secara keseluruhan, atau ada banyak bagian-bagiannya yang belum kita bisa amalkan, misalnya gitu ya, namanya manusia. Paling enggak jangan ditentang isinya itu, diimani, diterima, sadari, dan akui bahwa memang ya Allah ampuni hamba belum bisa mengamalkan ini. Ya, bisa dipahami ya. Ya, walaupun mungkin kita masih dalam kategori zalimul nafsi, tapi Allah masih bilang ini hamba pilihanku ini, Mas. Syukur-syukur naik muktasid lah, mulai bisa mengamalkan walaupun pas-pasan. Makanya orang kalau lagi futur, lagi muales itu, paling enggak yang wajib yang ditinggal deh, paling enggak. Oke, namanya orang kadang ada mual-mualnya kan, mual-mualesnya, dikompensasi dengan sunnah-sunnah yang lain kita mau lah, apa sedekah, apa istighfar, apa sholawat, apa silaturahim, apa hadir majelis ilmu. Pokoknya kita berbuat baik aja. Jangan sampai kemudian wis mual meninggalkan kewajiban, repot deh. Nauzubillah min syarri dzalik. Ah, syukur-syukur dan semoga ya kita termasuk yang mau berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, kalau kita mau termasuk yang berlomba-lomba dalam kebaikan, insyaallah dan semoga ya kita masuk dalam kategori yang ini. Oh, ini luar biasa. Nah, baik, saya teruskan lagi. Jadi tidak hanya dibaca tapi juga dikaji Al-Quran itu, karena Al-Quran itu adalah tuntunan hidup, petunjuk hidup. Makna ayat tersebut adalah mereka melempar kitabullah di belakang punggung mereka, meremehkan dan mengikuti meremehkan ya, dan mengikuti kitab sihir dan tukang sulap yang sejatinya itu dibaca, diperbincangkan dan diriwayatkan oleh setan pada masa Nabi Sulaiman. Jadi memang di zaman itu sudah ada ulah-ulah sebagian setan-setan itu yang mengarang-arang cerita tentang Nabi Sulaiman yang dikait-kaitkan dengan sihir. Seolah-olah
apa yang dilakukan ini adalah merupakan perbuatan kebenaran, tapi sebenarnya itu adalah perbuatan sihir. Misalnya ada orang ngasih kita cincin khotam Sulaiman, cincin Sulaiman. Ini kalau Anda pakai cincin ini nanti cowok-cowok kelepok-kelepok loh nanti. Misalnya. Lah, bahwa Nabi Sulaiman mungkin punya cincin, iya, mungkin beliau punya cincin. Tapi apakah terus Nabi Sulaiman meyakini bahwa cincin itu punya kekuatan untuk bikin Ratu Balqis kelepok-kelepok? Kan enggak gitu cerita Qur'annya kan enggak gitu kan? Iya. Justru Ratu Balqis dengan izin Allah terpukau dengan kemampuan Nabi Sulaiman yang dengan izin Allah memindahkan istananya kan itu. Itu sama membangun istana yang dari kaca itu. Ya, siapa yang ngarang cerita tentang khotam Sulaiman, cincin Nabi Sulaiman yang kemudian kalau dipakai katanya punya kemampuan untuk bikin wanita kelepok-kelepok atau laki-laki kelepok-kelepok? Ya tukang cincin itu benar. Nah, jadi soal cincinnya nggak ada masalah. Pakai khotam cincin Nabi Sulaiman pun kalau Anda ketemu juga nggak ada masalah. Cuma kalau itu diyakini dengan keyakinan yang keliru, itu yang jadi masalah. Ini misalnya. Atau banyaklah mantra-mantra tertentu yang dikait-kaitkan dengan Nabi Sulaiman misalnya. Nah, itu ngerinya masuk dalam kategori sihir. Tapi ada memang doa-doa tertentu yang dikaitkan dengan Nabi Sulaiman, tapi itu benar. Seperti gini. Dalam kitab Al-Ghunyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu itu beliau mengatakan gini, ada pembahasan tentang kalau ada ular masuk ke rumah. Itu kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu itu kan ini jenis binatang yang enggak biasa masuk ke rumah. Kok ada binatang masuk ke rumah? Itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia punya nadar belum ditunaikan. Nah, ditagih dengan seperti itu, satu. Yang kedua, jangan langsung dibunuh. Takutnya itu jin. Makanya dibacakan lagi nih. Ada doa oleh Al-Syekh Abdul Qadir suruh baca gini. Anshudukumul ahda alladzi akhadakum Sulaimanu alaikum alla tu'dzunani. Bahasa Indonesia gini kira-kira. Saya bacakan kepada Anda perjanjian Anda dengan Nabi Sulaiman, yaitu jangan sampai Anda menyakiti saya. Jadi kita ingatkan jin ini akan perjanjiannya dengan Nabi Sulaiman agar tidak menyakiti kita. Anshudukumul ahda alladzi akhadakum Sulaiman alaikum alla tu'dzunani. Nah, kalau kata Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu, kalau dia jin biasanya pergi atau menghilang. Kalau dia ular asli kalau tetap nggak pergi, ketok kepalanya. Kalau dia berbisa. Nah, silahkan. Kalau anda punya ekosistem, tangkap ya pindahkan ke. Itu betul. Ya itu berlaku untuk binatang apapun yang Anda curiga lah itu. Karena kadang bisa jadi itu jin. Takutnya itu bangsa jin. Anshudukumul ahda alladzi akhadakum Sulaimanu alaikum alla tu'dzunani. Kalau bahasa Indonesianya, saya bacakan kepada Anda perjanjian Anda dengan Nabi Sulaiman agar Anda jangan menyakiti saya. Nah, itu silakan saja, tidak ada masalah. Asyayatin, makna yang lekas dapat kita pahami dari kata ini adalah jin, kafir yang menentang. Karena setan itu sifat sebenarnya ya. Nah, cuman dalam konteks ayat ini maksudnya jin kafir. Memang sebagian pakar tafsir memaknainya dengan arti itu. Sedangkan sebagian pakar tafsir lainnya mengatakan bahwa maknanya adalah setan dari kalangan manusia, karena setan itu minal jinnati wan nas. Maka yang paling benar adalah bahwa maksudnya adalah setan dari golongan jin dan manusia. Hal ini sebagaimana Allah firmankan di surah Al-An'am ayat 112, syayatinal insi wal jin yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu manusia. Maksudnya setan itu seringkali menggoda manusia dengan iming-iming yang membuat orang itu tulul amal, tapi akhirnya bertindak bodoh. Seperti misalnya, "Sada, kamu kerja gini lama, kamu nggak kaya-kaya, pakai pesugihan aja, cepat datang sama dukun sana, maharnya murah, kamu coba diiming-imingin." Padahal kekayaan yang dihasilkan dari cara pesugihan itu ada cara-cara yang semu, dan itu tipu daya setan, dan itu
dia harus bayar mahal untuk semua itu. Misalnya gitu. Daripada kamu kerja capek, mending biar toyol aja lah misalnya. Loh, mungkin di Jakarta, saya pernah cerita sini ya, mungkin di Jakarta kita jarang ketemu, tapi saya ada temen cerita ke saya ketika dia di Jogja itu naik ojek ditawari, betul-betul tawari toyol, mau beli toyol bu, gitu. Itu seperti itu. Itu saya dapat cerita langsung dari teman yang dia pernah naik ojek di daerah Jogja itu. Enggak semua Jogja gitu sih, cuman ada yang begitu, maksud saya begitu. Enggak semua Jogja begitu loh ya, enggak semua. Ya gunung-gunung. Kenapa? Iya itu kenapa? Itulah kenapa. Sama dengan menggandakan uang itu. Ngapain dia ngadain uang nyawa orang? Kenapa? Nah itu. Makanya kata Quran, orang yang berbuat syirik itu dalam kegelapan yang besar. Inna syirka la zulmun azim. Karena orang yang kemarin kesyirikan itu seringkali nalarnya mati gitu. Wong sekelas dokter aja bisa datang ke dukun yang SD nggak lulus, mana aneh. Bisa dipahami ya? Aneh. Dan masih banyak lagi yang lain-lain. Dan jangan salah loh. Satu menteri itu kadang dukunnya sampai 5. Kalau yang kemarau sama yang begitu tapi ya nggak semua begitu sih. Yang kemarau itu ya. Satu menteri kadang dukunnya sampai 5. Memang iya. Ya. Kenapa? Kita. Loh kita. Kenapa? Enggak ada yang mau begitu, itu bisa sampai 5 dukunnya itu. Itu seperti. Kalau saya itu ini kalau yang santri ya, saya kapan hari itu ceramah di daerah Bintaro. Datang orang dekatnya SBY lah. Orang dekatnya SBY. Dia kemana-mana kawal seorang ustadz. Terus ceritalah orang yang punya rumah itu tadi itu bapak itu yang itu orang dekat SBY itu. Nah dia bawa ustadz kemana-mana karena dia pernah ada kejadian di mana dia kena sihir, sakitnya itu aneh. Nah ini yang lurus ini ditemanin ustadz kemana-mana. Cuman bukan saya nemenin, ada ustadz yang lain. Ya rupanya ustadz itu punya fungsi untuk itu, untuk menjaga dia secara dan memang ustadznya ustadz beneran bukan ustadz baru ya ustadz salah satu putranya kiai yang punya pesantren di Jakarta lulusan Yaman dan beliau saya sempat ngobrol insyaallah ilmu agamanya bagus. Memang betul-betul dikawal dengan spiritual yang Islam. Sama dengan Pak Harto kan. Pak Harto itu sebelum tahun 90-an itu spiritualnya Nyi Roro Kidul itu. Pak Harto itu. Ya 90 ke sini itu Wali Songo udah. Maka beliau itu 90-an ke sini sebelum lengser itu kan dekatnya dengan para ulama-ulama itu. Nah, jadi Pak Harto itu 90 ke sana itu spiritualnya Nyi Roro Kidul itu. Maka Pak Harto 90 ke sini itu sudah Wali Songo. Nah, makanya bersekolah sempat berubah itu beliau sampai akhirnya kan keluarganya Pak Harto kan cenderung lebih spiritual kan lebih lebih Islami lah gitu. Nah, kalau sebelumnya Nyi Roro Kidul itu sebelumnya itu. Kalau menurut cerita orang dekatnya ya. Saya bukan cerita soal yang lain-lain cuman maksud saya begitu kenyataannya sebagian orang gitu. Sebagian orang itu begitu kenyataannya. Itu seperti itu. Ya, sampai bikin Muslim amal Pancasila apa macam-macam lah itu. Pokoknya belakangan Pak Harto menjadi Islam itu. Itu kalau menurut cerita yang cerita sih itu orang dekat, penasihat spiritual beliau lah itu. Nah, Pak Harto itu pokoknya 90 ke sana itu beliau kecenderungannya masih Nyi Roro Kidul. 90 ke sini itu kecenderungannya sudah Wali Songo. Masih ingat enggak di radio dulu ada Pak Nur Seha itu, Qasim Nur Seha? Iya. Nah, ya itu. Kan itu kan penasihat pertama presiden, bukan pertama sih, di antara yang di level-level pertama itu kan diantarkan beliau. Ya, betul. Terus masuk MH Ainun Najib, masuk beberapa tokoh-tokoh Islam yang lain menjadi penasihat beliau sehingga kecenderungannya tahun 90 ke sini itu beliau sudah Wali Songo lah misalnya gitu. Spiritualnya boleh Wali Songo. Itu seperti itu. Dan masih banyak lagi, bahaya di antaranya itu Qasim Nur Seha kalau saya ya. Radio dulu ya, saya sering dengar radio itu. Makanya begitu Putin sedo kan ada tahlilan itu kan. Wah itu sampai orang di Sumatera nanya, loh ternyata
kalau mati itu ada tahlilan dia gitu. Karena orang Sumatera kan kebanyakan kan Muhammadiyah gitu. Itu tahunya ada tahlilan itu gara-gara Pak Harto tahlilan rutin itu ketika Putin Sedo itu. Terlepas Anda sepakat atau tidak sepakat maksud saya cerita aja ya. Masa redaksi ala mulki Sulaiman adalah pada masa kekuasaan dan zaman Nabi Sulaiman itu dengan menghilangkan kata tambahannya. Oke. Ngajarin itu kalau misalnya kita lihat binatang yang tidak seperti itu tadi, bacanya cuma salah dan setiap lawakan yang Sulaiman. Tidak apa-apa juga, silakan aja. Kan intinya itu pun yang tadi yang saya bacakan tadi itu kan perkataan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Artinya bisa mungkin ada perkataan yang lain kan. Bukan dari arahan Nabi secara khusus maksudnya gitu. Jadi boleh-boleh saja, silakan aja. Yang penting satu aja, jangan sampai kita menganggap bahwa apa ya istilahnya ya. Jangan salah meyakini gitu aja lah. Kita cuma sebatas mengingatkan bahwa ingat loh, kamu ada perjanjian sama Nabi Sulaiman loh. Kamu jangan nyakiti saya. Nah, karena urusannya nanti berat sama Allah yang mengutus Nabi Sulaiman. Misalnya gitu. Al-Mubarrad berkata, kata ala bermakna fi, maksudnya adalah pada masa kekuasaannya Nabi Sulaiman, sebagaimana fi di atau dalam yang bermakna ala, yaitu seperti firman Allah, wala usallibannakum fi judu'in nakhl, dan sesungguhnya aku akan menyalib kamu sekalian pada pangkal pohon kurma. Maksudnya ala di atas pangkal pohon kurma. Adapun Sulaiman adalah nama dari bahasa Ibrani. Konon orang Arab jahiliyah sudah sering mengucapkan nama ini. Kadang suku Hati'ah mengucapkannya dengan sebutan salam. Dikala terpaksa, hal tersebut terlihat pada bait syair mereka berikut. Fihi arimahu wa fihi kullu sabiqatin jadla'u muhkamatin fi naskhi salamin. Fi naskhi salamin, maaf. Di dalamnya ada anak panah dan dalamnya pula ada barang-barang hasil celupan, yaitu orang-orang yang berseteru dalam mahkamah Daud dan Sulaiman. Menurut Al-Alusi, nama Sulaiman merupakan nama ajam non-Arab. Kata ini tidak menerima perubahan bentuk. Kata yang sama dengan itu adalah Haman, Mahan dan Syaman. Meskipun demikian, bentuk kata Sulaiman yang tidak bisa menerima perubahan itu masih bisa ditambah dengan huruf alif dan nun. As-sihar, insyaallah kita bahas di pertemuan yang akan datang. As-sihar ya, kata sampai as-sihar. Sihir. Baik, silakan yang mau tanya, protes, marah boleh silakan. Masalah yang lain boleh, monggo. Kalau ada, kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Apa? Nggak, itu memang itu jadi syair itu dalam hal ini masuk dalam pembahasan bahasa. Jadi ada dalam syair istilah ini yang artinya ini gitu loh maksudnya itu. Memang kadang isinya nggak cocok sama pembahasan kita kadang, iya. Tapi enaknya jadi penyair itu gitu sih. Jadi seniman itu enaknya gitu. Jadi kalau syairnya nggak jelas itu orang ngomong bahasanya tinggi nih. Padahal memang penyairnya nggak jelas padahal itu. Ya. Dan saya sering tanya orang itu dulu. Ketika saya dulu waktu SMA itu kalau lomba puisi, kalau nggak juara 1 ya juara 1 saya itu dulu itu. Orang pernah nanya gini, ini puisinya kok nggak bisa dimengerti sih? Saya jawab gini biasanya, emang puisi tidak untuk dimengerti, puisi itu untuk dirasakan, saya bilang gitu. Padahal yang baca puisi juga nggak paham. Makanya kan di Al-Quran di surah Asy-Syu'ara bagian akhir itu kan Allah mencela tukang-tukang syair itu. Karena seringkali mereka itu tidak cocok antara ucapan dengan perbuatan mereka, kecuali penyair-penyair yang beriman. Nah, jadi tetap ada penyair-penyair yang memang cocok antara ucapan dan
perbuatannya. Dari Anwar gitu ya. Khairul Anwar masuk yang bagus itu. Iya. Ya. Tuh. Ya kalau di kita ada Bukan takdir. ya MH Ainun Najib, Jawawi Imron, burung merak itu siapa itu? Burung merak WS Rendra yang belakangan ya itu. Ya. Ya setelah ya. Ainun Najib itu orang dulu banget. Oh gitu. Nah, Dan masih banyak lagi yang lain-lain. Wallahu a'lam bishawab. Monggo silakan. Ya kalau nanti butuh penyair ya hubungi saya nanti saya. Acara 17-an. Dan nanti yang saya suruh maju anak saya. Anak saya itu gaya puisinya melebihi saya. contohnya gimana? Ya ada. Yang pokoknya kalau mau nanti saya kasih videonya. Di YouTube, di Instagramnya Ustaz. Enggak saya post. Monggo Bu siapa? Bu Mastura. Bu Joko. Itu kan dulu Azmi itu yang dimakan. Betul. Itu apa keistimewaannya? Bagus. Jadi terpisah 5 dengan yang lain. Nabi Adam. Tolong bacakan ayat 253 surah Al-Baqarah. Terjemahannya, Pak. Nanti saya bacakan, saya terangkan maksudnya ya. Al-Baqarah ayat 253. Ya. 253. Oke. Silakan kalau ketemu. Para rasul itu kami berikan sebagian mereka atas sebagian yang lain. Mm-hmm. Di antara mereka ada yang Allah berbicara langsung dengannya, Mm-hmm. dan sebagian lagi Dia tinggikan beberapa derajat. Oke. Kami telah menganugerahkan kepada Isa putra Maryam bukti-bukti yang sangat jelas atau mukjizat, dan kami memperkuat dia dengan Ruhul Kudus atau Jibril. Seandainya Allah menghendaki, niscaya orang-orang setelah mereka tidak akan saling membunuh setelah bukti-bukti sampai kepada mereka. Akan tetapi mereka berselisih sehingga ada di antara mereka yang beriman dan ada pula yang kufur. Andai kata Allah menghendaki, tidaklah mereka saling membunuh. Namun Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Jadi dalam ayat ini, di antara para nabi yang semuanya mulia itu, ada yang kemuliaannya memang dilebihkan oleh Allah, bahkan lebih tinggi derajatnya. Kalau kita urut, seluruh para nabi itu mulia, tapi Rasul lebih mulia. Nabi dan Rasul lebih mulia. Nabi dan Rasul seluruhnya mulia, tapi Nabi dan Rasul yang ulul azmi itu lebih mulia. Ulul azmi semuanya mulia, tapi Sayyidul Anbiya wal Mursalin Nabi Muhammad itu lebih mulia SAW. Tadi ulul azmi ini pertanyaan Ibu menarik, ada 5 orang. Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Nabi Muhammad alaihi wassalatu wassalam. 5 ini Nabi ulul azmi. Pertanyaannya, apa kelebihannya? 5 nabi ini diakui oleh Allah kesabarannya dahsyat. Karena cobaannya juga beda ini 5 ini. Cobaannya beda dan ini dahsyat. Cobaannya dahsyat, tapi kelima-limanya sabar dengan dahsyat juga. Dan Allah mengakui kesabaran mereka itu dahsyat. Kalau Allah yang mengakui kesabarannya berarti kan sabar betul. Kalau saya mengakui kesabaran seseorang, saya bisa salah. Misalnya saya ngomong, Bu Maulana itu orangnya sabar. Saya bisa salah. Kenapa? Karena ternyata Bu Maulana orangnya nggak sabar, tapi sabar banget misalnya gitu. Misalnya, Masya Allah misalnya. Jadi saya bisa salah gitu. Tapi kalau Allah yang mengakui bahwa orang ini 5 nabi ini nabi-nabi yang sabarnya hebat, maka benarlah sabar. Makanya kalau kita mau belajar sabar, belajar dari 5 nabi ini. Kalau kebanyakan satu aja lah, Nabi Muhammad SAW. Gitu. Dan sabarnya para nabi ini menarik. Tetap ada nangisnya, ada sedihnya, ada sedihnya, ada nangisnya, ya ada marahnya, tapi semua terkendali. Berarti kesabaran itu tidak berarti membuat kita harus jadi malaikat. Kita tetap manusia lengkap dengan sisi kemanusiaan kita, tapi semuanya harus terkendali. Saya kira itu. Wallahu a'lam bishawab. Silakan yang lain kalau ada. Kalau nggak ada berarti jelas semua atau tidak jelas semua. Nggih, monggo. Nah, Bu, mau nanya? Mau nanya kan Nggih. kalau yang bacaan Allahumma ini ala jibrika itu dibaca Bersyukurika. Terus sebelum salam atau
atau di luar sholat. Kalau ibu nanya saya kan ya? Iya. Iya.